Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Dwi Ahmayanti Baiki dengan NPM 072320111018. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai erosi dan sedimentasi. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu erosi. Dalam konservasi tanah dan air 1989, Arsyad menjelaskan erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah terkikis dan terangkut kemudian diendapkan di tempat lain. Erosi dari proses bentuknya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, erosi geologi adalah erosi yang terjadi sejak permukaan bumi terbentuk, yang menyebabkan terkikisnya batuan sehingga terjadi bentuk morfologi permukaan bumi seperti sekarang. Yang kedua, erosi normal atau erosi alami merupakan suatu proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi di bawah keadaan alami. Erosi alam terjadi dengan laju yang lambat yang memungkinkan terbentuknya tanah yang tebal dan mampu mendukung pertumbuhan vegetasi secara normal. Yang ketiga, erosi dipercepat adalah pengangkutan tanah dengan laju yang jauh lebih cepat dari erosi normal dan lebih cepat dari pembentukan tanah yang menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia yang menghilangkan tumbuhan penutup tanah. Maksudnya bagaimana gitu? Yang pertama, erosi geologi itu erosi yang dia sudah terjadi itu sejak permukaan bumi terbentuk. Jadi sudah bertahun-tahun lalu saat bumi itu terbentuk. Nah, itu erosi geologi. Untuk erosi normal ini erosi yang lambat. Maksudnya proses pengikisan itu tidak cepat gitu, butuh bertahap-tahap gitu. Terus erosi yang dipercepat itu erosi yang pengikisannya cepat ya, karena itu biasanya itu di tebing, karena tumbuhan penutup tanah itu ditebang habis, gundul tanah tersebut, sehingga pada saat hujan pengikisan itu cepat dan akhirnya terjadinya longsor dan lain sebagainya. Kalau tadi erosi menurut prosesnya, sekarang erosi menurut bentuknya. Yang pertama ada erosi parit. Erosi parit proses terjadinya sama dengan erosi alur, tetapi alur yang terbentuk sudah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi parit yang baru terbentuk berukuran sekitar 40 cm lebarnya dengan kedalaman sekitar 30 cm. Erosi parit yang sudah lanjut dapat mencapai 30. Yang kedua, erosi tebing sungai. Terjadi sebagai akibat pengikisan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau oleh tanjakan aliran sungai yang kuat pada belokan sungai. Yang ketiga, longsor adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan ataupun pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dengan volume besar. Berbeda dari bentuk erosi lainnya, pada tanah longsor pengangkutan tanah dalam volume besar terjadi sekaligus. Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama, iklim. Iklim merupakan faktor terpenting dalam masalah erosi sehubung dengan fungsinya. Sebagai agen pemecah dan transport, faktor iklim mempengaruhi erosi adalah hujan. Banyak curah hujan, intensitas dan distribusi hujan menentukan dispersi hujan terhadap tanah, jumlah dan kecepatan permukaan, serta besarnya kerusakan erosi. Angin adalah faktor lain yang menentukan kecepatan jatuh butir hujan.
Yang kedua, topografi. Kemiringan dan panjang lereng adalah dua faktor yang menentukan karakteristik topografi suatu daerah aliran sungai. Kedua faktor tersebut penting untuk terjadinya erosi karena faktor-faktor tersebut menentukan besarnya kecepatan dan volume air larian. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Dua titik yang bergerak horizontal 100 meter mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10%. Kecurahan lereng 10% sama dengan kecuraman 45 derajat. Semakin curam lereng, semakin besar jumlah dan kecepatan aliran permukaan sehingga membesar energi angkut air. Yang ketiga adalah vegetasi. Vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang tebal atau hutan yang lebat akan menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap erosi. Hal yang sangat berperan dalam menurunkan besarnya erosi adalah tumbuhan, bahwa karena ia merupakan stratum vegetasi terakhir yang akan menentukan besar kecilnya erosi percikan. Pengaruh vegetasi terhadap aliran permukaan dan erosi dibagi dalam 3 bagian, yakni yang pertama sebagai intersepsi hujan oleh tanjuk tanaman, yang kedua mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air, yang ketiga pengaruh akar dan kegiatan-kegiatan biologi yang berhubung dengan pertumbuhan vegetasi dan pengaruhnya terhadap stabilitas struktur dan porositas tanah. Selanjutnya, 4. Manusia. Manusia dapat mencegah dan mempercepat terjadinya erosi, tergantung bagaimana manusia mengolahnya. Manusialah yang menentukan apakah tanah yang dihasilkannya akan merusak dan tidak produktif atau menjadi baik dan produktif secara lestari. Banyak faktor yang menentukan apakah manusia akan mempertahankan dan merawat serta mengusahakan tanahnya secara bijaksana sehingga menjadi lebih baik dan dapat memberikan pendapatan. Selanjutnya, sedimentasi. Apa sih itu sedimentasi? Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang dipindahkan oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Pengendapan yang terjadi di sungai tersebut disebut sedimen fluvial. Hasil pengendapan ini biasanya berupa batu guling, batu geser, pasir, kerikil, dan lumpur yang menutupi dasar sungai. Sedimentasi juga dapat terjadi karena endapan mineral dari larutan air atau cangkang makhluk air yang terlepas dari suspensi. Hamparan batuan sedimen di benua-benua kerak bumi sangat luas, 73% permukaan tanah bumi saat ini. Namun total kontribusi batuan sedimen diperkirakan hanya 8% dari total volume kerak bumi. Mengapa proses sedimentasi sangat penting? Proses sedimentasi berperan penting dalam berbagai proses industri, misalnya pada proses pemurnian air limbah, pengolahan air sungai, pengendapan partikel padatan pada bahan makanan cair, pengendapan kristal dari larutan induk, penyisihan pasir, slime, atau lano pada pengolahan air limbah, dan masih banyak lagi. Proses sedimentasi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, proses sedimentasi secara geologis merupakan proses erosi tanah yang berjalan secara normal. Artinya proses pengendapan yang berlangsung masih dalam batas-batas yang diperkenankan atau dalam keseimbangan alam dari proses degradasi dan agradasi pada peralatan kulit bumi akibat pelapukan. Yang kedua, proses sedimentasi yang dipercepat merupakan proses terjadinya sedimentasi yang menyimpang dari proses secara geologi dan berlangsung dalam waktu yang cepat, bersifat merusak atau merugikan dan dapat mengganggu keseimbangan alam atau kelestarian lingkungan hidup. Kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam mengolah tanah. Cara pengolahan tanah yang salah dapat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi yang tinggi. Ada 3 proses pengangkutan sedimen. Yang pertama, pukulan air hujan, rainfall detachment.
terhadap bahan sedimen yang terdapat di atas tanah sebagai hasil dari erosi percikan. Splash erosion dapat menggerakkan partikel-partikel tanah tersebut dan akan terangkut bersama-sama limpasan permukaan atau overland flow. Yang kedua, limpasan permukaan atau overlay flow juga mengangkat bahan sedimen yang terdapat di permukaan tanah, selanjutnya dihanyutkan masuk ke dalam alur-alur atau rills, dan seterusnya masuk ke dalam selokan dan akhirnya ke sungai. Yang ketiga, pengendapan sedimen terjadi pada saat kecepatan aliran yang dapat mengangkat atau pick up velocity dan mengangkut bahan sedimen mencapai kecepatan pengendapan atau setting velocity yang dipengaruhi oleh besarnya partikel-partikel sedimen dan kecepatan aliran. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Thank you so much and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.